teman-teman, nama aku Usi. Di sini aku bakalan berbagi pengalaman pribadi aku tentang haid yang super duper sakit banget, bisa sampai kejang, pingsan, muntah, dirawat di rumah sakit, dan selama haid nggak bisa bangun dari tempat tidur, dan bahkan 2 bulan berturut-turut nggak berhenti haid. Tapi alhamdulillah setelah menikah dalam waktu 16 hari positif hamil. Sebelumnya, karena ini YouTube pertama aku, biar aku semangat untuk berbagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi pertama aku haid itu SMP kelas 1. SMP kelas 1, di sana itu awalnya aku haid yang bener-bener sakit, super sakit, banyak, bener-bener banyak, dan itu tuh bisa sampai kejang, pusing, mual, bahkan mohon maaf, aku sampai dicebokin sama mama aku di sana selama 7 hari. Pokoknya aku nggak bisa bangun dari tempat tidur. Terus aku sampai ke dokter kandungan saat itu, dan saat itu aku ngerasa kalau kayaknya umur aku nggak akan panjang deh, saking itu sakit, bener-bener sakit gitu loh. Nah pas ke dokter kandungan, aku tuh malu gitu, kayak saat itu aku tuh masih SMP kelas 1 dan aku harus ke dokter kandungan. Orang kan pasti mikirnya jangan-jangan ini anak hamil gitu loh. Dan saat itu pas aku kelas 1 SMP, sekali kontrol ke dokter kandungan itu bisa ngabisin uang 800.000. Dan setelah ke dokter kandungan itu gak cocok. Jadi setiap haid aku bener-bener sakit, yang sakit parah, dan kadang aku selama haid aku gak pernah sekolah gitu loh, saking itu bener-bener sakit parah. Dan karena haid aku sakit, ada mimpi aku yang saat itu udah di depan mata aku banget, gak bisa aku dapetin gitu. Jadi dulu pas SMP, kelas 2 SMP, aku pengen banget jadi mayoret drum band di sekolah aku, dan aku ikut daftar dan hampir terpilih. Terus tiba-tiba aku drop pas lagi head, dan aku dirawat, diinfus di rumah. Dulu masih boleh ya diinfus di rumah. Dan pelatih drum band bilang, kayaknya nggak mungkin deh kamu bisa jadi mayoret. Dan itu bener-bener impian aku dari SD banget gitu, udah di depan mata. Terus akunya sakit, terus kata pelatihnya, kayaknya kamu nggak mungkin deh jadi mayoret, kamu pasti bakalan sering kecapean, dan kamu pasti sering nggak sekolah. Selama SMP itu aku nggak menemukan obat yang cocok. Jadi selama SMP aku nahan sakit tanpa obat gitu. Dan pas aku ke dokter kandungan yang pertama itu, aku ke dokter kandungan 2 kali. Dokter kandungannya bilang, kayaknya kamu bakalan sembuh kalau kamu udah nikah. Dan saat itu SMP kelas 1, aku selalu ngitung kapan aku nikah, kapan aku sembuh gitu. Bayangin aja dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan sampai aku lulus kuliah itu, sampai aku lulus kuliah, 12 bulan dikali sampai aku lulus kuliah itu tuh udah berapa bulan gitu. Dan aku di sana mikir, berapa lama lagi aku harus sakit, berapa lama lagi aku harus gak sekolah setiap aku haid gitu. Dan mungkin buat orang yang gak percaya, mereka nganggap itu drama gitu. Bahkan ada guru yang ngira aku gak sekolah karena aku males, padahal aku beneran sakit gitu. Dan maaf, sampai akhirnya pas SMP, kalau tiba-tiba di sekolah aku haid, ada teman aku punya 2 teman sahabat aku, bahkan pulpen aku jatuh di kolong meja pun aku nggak mau ngambil gitu, saking aku tuh buat ngambil itu pulpen aja aku nggak sanggup gitu, saking karena itu sakit banget gitu. Dan kadang kalau aku lagi kumat di sekolah pas SMP, aku tuh kayak dilayanin banget sama teman-teman aku. Makasih buat teman-teman aku yang ngertiin banget aku saat itu. Lalu pas SMA, alhamdulillah aku udah menemukan obat yang ternyata obatnya murah gitu,
Tapi kalau dikonsumsi dalam jangka panjang itu bakalan ada efek samping ke aku sendiri gitu. Aku menemukan obat pereda nyeri. Saat itu aku nggak akan bilang obat itu apa, tapi obat itu dijual di apotek, dijual bebas di apotek kayak paracetamol, dan itu harganya murah gitu. Jadi setiap aku mau head, aku harus tahu berapa hari lagi aku head gitu. Jadi pas 1 minggu lagi aku head, aku tuh kayak udah konsumsi obat itu gitu. Sebelum headnya sehari gitu, sehari satu, dan pas hari H-nya head sehari 3 kali, dan alhamdulillah itu kayak mengurangin banget rasa sakit aku. Bahkan aku sering banget, aku tuh nggak sekolah pas SMA, dan banyak guru yang ngira kalau aku tuh nggak mau pramuka gitu saat itu. Tapi aku tuh bukan nggak mau pramuka gitu, bahkan aku saat itu nganggep pramuka itu kayak enjoy asal kita nggak masukin ke hati. Kan zaman dulu kalau pramuka itu bentak-bentakan gitu, dan aku tuh nggak masalah sama itu gitu. Bahkan kalau ada acara nginep di sekolah gitu, aku selalu ikut asalkan aku nggak lagi head gitu. Dan skip cerita langsung ke kuliah. Pas kuliah aku kayak bener-bener stres banget gitu. Gimana ya kalau aku pas kuliah jauh dari orang tua, aku kumat gitu, aku nggak punya siapa-siapa di sana gitu. Dan pas kuliah aku konsumsi obat itu jadi lebih banyak dosisnya, jadi lebih banyak. Misalkan biasanya aku sebelum head, 3 hari sebelum head aku baru minum obat itu sekali sehari. Dan itu aku kayak setelah kuliah kayak mulai dari seminggu aku udah perhatiin kapan aku bakalan head gitu. Udah mulai pakai aplikasi penanda head gitu, biar aku nggak telat minum obat. Soalnya aku kalau udah telat minum obat pereda nyeri, aku pasti kumat kayak pas SMP gitu. Dan aku nggak mau kalau aku harus kumat di tempat orang tanpa ada orang tua. Aku nggak mau, aku takut gitu loh. Dan pas kuliah semester 2 aku mulai mikir, aku nggak bisa terus-terusan minum obat dalam jangka panjang, dan itu pasti ada efek sampingnya ke aku. Dan aku pasti bakalan nikah, aku nggak mungkin minum obat terus gitu loh. Aku nggak tahu efeknya nanti apa ke tubuh aku gitu. Jadi aku harus stop minum obat. Dan mulai kuliah kelas 2, mulai kuliah semester 2 aku kayak mulai merhatiin makan aku. Jadi aku biasanya suka pedes. Mulai dari 2 minggu aku mau head, aku udah stop, nggak pernah makan pedes. Dan 2 minggu mau head, aku mengusahakan buat masak sendiri di rumah, walaupun itu cuma di kosan gitu, walaupun itu cuma sekedar telur gitu. Soalnya aku meyakini kalau aku masak sendiri di kos itu bakalan lebih sehat gitu, kayak nggak terlalu banyak micin, pengawet, ataupun apapun itu yang bakalan lebih ngebuat head aku sakit gitu. Hampir semua orang yang tahu kalau head aku sakit, katanya aku nggak akan punya anak, aku bakalan lama hamilnya, aku bakal mandul. Dan mereka itu kayak jahat gitu, kayak aku belum nikah tapi mereka udah ngebikin aku takut gitu, takut buat nikah gitu. Dan aku kayak saat itu waktu mereka bilang kayak gitu, aku nggak percaya. Karena ini kunci yang paling pertama, yang utama aku yakinin adalah haidku teratur, haidku banyak, aku nggak pernah telat datang bulan walaupun sakit gitu. Mungkin Allah ngasih kepercayaan ke aku bisa nahan sakit itu. Dan gak banyak perempuan yang bisa nahan sakit haid itu gitu. Soalnya aku googling, cuma 10 dari 100 wanita yang ngerasain haid yang super duper sakit. Lalu tiba di saat aku tunangan. Setelah lulus aku tunangan, di sana rasa takut aku semakin besar banget. Dan aku sempat bilang ke mama aku, ke calon suami aku,
aku harus ke dokter kandungan dulu deh, kayaknya aku harus beli obat penyubur dulu deh. Aku itu udah pesimis duluan dan aku udah overthinking duluan. Kalau teman-teman, karena ceritanya masih panjang banget, aku jeda dulu sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku nambah cerita aku sampai tips cara hamil cepat setelah menikah.